Selamat malam teman-teman yang di sini maupun yang ada di rumah. Ketemu lagi dengan saya Ferry Cowboy di acara Sebuah Jawaban. Siapa aku, kamu dan dia. Sebuah Jawaban adalah sebuah acara yang membahas tentang problematika kehidupan tiap orang. Di sini kita lihat, kita kupas, kita baca, bukan untuk diponis, disalahkan atau untuk disudutkan, melainkan untuk mencari jalan keluar dari persoalan itu semua. Selamat menyaksikan. Single parent. Sendirian apa punya pasangan? Pasangan yang rumit. Kalau kita sudah dari rumah udah nggak nyaman, udah Jadi nyaman di sini nyaman di daripada luar. di rumah. Aduh, Mbak Yuni ini tipe orang yang belak-belakan menurut saya. Ya karena belak-belakan, jadi kalau ngelihat orang yang ribet, pusing. Iya, Nggak bisa ngomong ribet itu Mbak Yuni ya Mbak ya. iya. Out aja deh. Nah yang saya rasakan sih Mbak ini gantung. Udah Ya. lama gantungnya. Terus terperangkap dalam satu hubungan yang salah. Terperangkap cinta segitiga. Dan karakternya sama Mbak menurut kedua orang itu. Merepotkan, sama-sama merepotkan. Yang tadinya berpikir siapa tahu Kok ada tahu nyaman. ya? Ya kan bisa baca. Sampai pada titik di mana rasanya mau menjerit-jerit. Iya, sempat kabur. Sudah obrolan pertama ini Mbak ribet hidupnya tuh ribet. Ribet emang. Udah kayak benang kusut. Iya betul. Oke pemirsa, ketemu lagi di Sebuah Jawaban. Kalau tadi Mbak ini udah cerita terperangkap di hubungan segitiga yang aduh sampai hari ini, sampai detik ini bingung mau ngapain. Dan sudah banyak cerita tadi. Ini giliran saya memberi solusi kayaknya. Memberi solusi. Tapi pertanyaanku sebelum aku cerita tentang jalan keluarnya adalah di antara keduanya ada keinginan untuk dilanjutkan nggak salah satunya? Ada. Yang baru, Iya. bukan yang lama kan? Yang lama karena udah tua. Yang baru ada. Kendalanya kalau yang baru ini, karena saya rasakan kurang bulat keyakinannya tuh. Anak mama. Anak mama. Tapi menurutku bukan tidak menghargai perasaan yang dirasakan oleh Mbak. Baik yang lama maupun yang kedua-duanya nggak cocok buat Mbak. Karena Mbak ini butuh pendamping yang bisa menyemangati, Iya, betul. bisa memotivasi, bisa mendengar, Iya. bisa memberitahu, ada yang bisa memegang tangan untuk menuntun. Iya. Nah sedangkan kedua-duanya tuh kayak anak bayi semua Mbak. Iya. Semuanya Mbak yang harus ngatur, harus nyemangatin, harus memberi solusi. Iya. Belum lagi terhadap anak, Kok belum tahu? lagi memikirkan tentang pekerjaan. Iya, betul. Tapi perasaan ada pada yang kedua ini. Iya. Kalau secara logika ingin kan Rasanya iya sayang dua-duanya. sayang, ya, sayang ingin sekali dilanjutkan. Saya bukan tidak menghargai perasaan Mbak, tapi kalau menurutku baik yang pertama maupun yang kedua secara kepribadian dan karakter tuh nggak cocok buat Mbak, nggak cocok. Karena ya itu tadi Mbak kayak ibu terus, udah lelah jadi ibu terus, ingin rasanya disemangati, diperhatikan, apalagi Mbak orangnya romantis sebenarnya, Iya. walau secara tampaknya tidak. Iya. Suka dengan yang namanya kejutan, suka yang namanya mungkin dielus biar semangat. Hanya saja Mbak ini kan karakter yang nggak bisa meminta. Iya.
berharap pasangannya mengerti. Iya. Adalah keinginan untuk menyelesaikan ini menurutku Mbak. Tapi kadang kalaupun ini diselesaikan terus mau memulai kembali hal baru, yang baru, rasa capek kan yang ada, rasa takut. Yang dominannya rasa takut sih menurutku. Takut nanti back to basic atau sama saja. Sama saja. Kadang-kadang kan di hati Mbak tuh merasa sampai kapan sih ini? Padahal si pemirsa, Mbak ini tipikal orang yang kalau sudah cinta total. Iya, totalitas. Total, apapun diberikan, apapun diperbuat untuk yang disayangi. Iya. Dan kalau sudah jatuh cinta sama seseorang, kacamata kuda, lurus saja nggak kemana-mana. Iya. Tahu. Tapi itu kadang disia-siakan oleh pasangan. Kadang-kadang itu yang sangat menyakitkan kan. Itu yang menyakitkan. Padahal pemirsa, biar pemirsa tahu, Mbak ini tipe wanita yang nggak gampang sebenarnya jatuh cinta. Iya. Nggak gampang banget. Bukan karena kurang keren, bukan karena kurang kaya atau kurang apa, tapi untuk jatuh cinta ke seseorang itu sangat amat berat. Sangat amat berat, sangat amat tidak gampang. Jadi ketika sudah jatuh cinta, Ada seperti tipenya. orang yang apa? Ada tipenya. Ada tipenya Iya. yang dewasa ya. Iya, yang ya dengan postur seperti ini, begini gitu. Saya seperti itu. Tipenya, ada tipenya lah. Yang kedua ini sudah memenuhi tipe sebenarnya. Iya, emang sudah Tapi memenuhi pola tipe pikirnya, semua. Iya. pola pikirnya yang nggak sesuai harapan. Tapi saya suka karena dia lebih ke sayang ibu. Saya suka. Iya, cuma Orang yang sayang ibu pasti sayang sama pasangannya gitu. ya berarti gini Mbak jalan keluarnya. Karena nanti kan dia lebih banyak dengan, bisa jadi lebih banyak dengan ibunya. Nah, Iya. Mbak harus, ini pecemburu ini pemirsa, orangnya Iya. sangat pecemburu. Mm-mm. Kalau sudah sama gue, lo harus sama gue. Karena saya tidak akan kemana-mana. Iya. Saya akan menghabiskan waktu hidup untuk bersamamu. Tapi kalau boleh saya jawab dan saya sarankan, kedua-duanya tuh nggak pas buat Mbak. Iya. Yang pertama Mbak memimpin, mengajari, menyemangati, memberitahu, memberikan solusi. Yang kedua juga begitu, Iya, menyemangati juga memang. menyemangati, menerima, ngayomin sebisa yang Mbak bisa. Kan? Terus apa yang diharapkan terhadap pasangan yang begini, yang menuntut itu kan Saya nggak akan ketemu. pengennya ya apa sih? Ya memberi semangat aja buat dia kalau dia tuh ya bisa. Bisa. Dong. Seperti yang saya mau. Misalkan dalam pekerjaannya, kalau oke lah keadaannya berada, uangnya ada, saya tuntun untuk mempunyai usaha gitu. Tapi untuk ke situ kendalanya ya ibunya kayaknya. Iya. Makanya saya bilang tidak cocok kalau berdasarkan karakter. Karena Mbak itu harus cari pasangan yang mandiri, yang bisa menentukan jalan sendiri, yang ngerti apa yang harus dan tidak harus dia lakukan, yang pada akhirnya berimbas dia bisa motivasi Mbak, bisa menyemangati. Nah, selama hidup Mbak ini kan dari yang pertama, dari dulu terus ketemu pasangan yang pertama, terus sekarang ngayomi, terus nyemangati, terus sampai kapan? Sampai kapan? Oke lah, secara perasaan itu nggak bisa diatur kan. Kita cinta, kita suka, kita sayang itu perasaan. Tapi kan tidak cukup oleh itu sebuah pasangan. Kita harus bertukar pendapat bersama, mencari jalan keluar bersama, terbuka satu sama lain.
sedangkan yang Mbak rasakan dan alami selama ini kan nggak seperti itu. Mimpi terus kayak robot, nggak ada capeknya. Padahal sangat capek, yang saya rasakan sangat amat capek. Terus gimana ya jadinya? Ya dua-duanya menurutku tidak usah. Tapi udah sayang. Sekarang begini, Mbak sayang misalkan sama aku, kita ada hubungan sayang, saya juga sayang sama Mbak. Tapi kalau cara ngobrol, ketika ngobrol kita sibuk berantem, satunya mau ke sini, satunya mau ke situ, terus aku selalu ingin. Tapi nggak pernah berantem. Ya nggak pernah, bukan maksudku. Cuma lebih ke akhir-akhir ini nih, lebih ke cemburu. HP, OL terus di komen, OL terus, tuh. Ya karena memang. Padahal kan saya punya orang tua yang jauh, jadi HP itu harus online. Ya makanya dari itulah harus gitu. Kalau bisa terlepas dari apa yang dirasakan orang yang gini Mbak ini menurutku salah satu orang yang punya daya tarik, orang yang menarik. Kalau cantik kan tergantung cara pandang. Iya, kalau cantik kan tidak. Iya, kalau menarik itu kan tidak semua orang. Nah biasanya siapapun yang berpasangan dengan Mbak sejauh ini bawaannya tuh nggak percayaan mulu. Padahal Mbak nggak ngapa-ngapain. Iya, betul. Cemburuan mulu. Iya. Karena kenapa Mbak kalau sudah sayang total. Jadi orang akhirnya takut kehilangan, takut jauh. Makanya solusinya adalah sesayang apapun jangan terlalu total. Terus? Seadanya aja. Lihat dulu orang ini seperti apa. Benar-benar tidak, sungguh-sungguh tidak. Nah baru kalau sudah yakin di hati ini inilah pasanganku, nah baru total. Terus gimana? Tinggalin gitu? Menurutku ini tidak akan ada ujungnya. Terus? Sebab dia tidak punya inisiatif dari dia. Alasannya nanti karena ibunya, karena apa. Terus? Ya terus maksudnya, ya tinggalin kalau menurutku. Tapi kalau ditinggalin langsung secara tiba-tiba kan nggak mungkin. Ya nggak mungkin, bertahap. Nah tujuannya ada baiknya juga kalaupun ditinggalin. Kita ngelihat reaksinya dia. Gimana reaksinya? Kalau dia tidak terima bahkan akhirnya mengejar berarti dia bagus. Ya ini sekarang mengejar malah. Tadinya ya karena ada yang lain, saya biasa aja. Tapi sekarang akhir-akhir ini sekarang mengejar dan saya bingung. Kalau menurutku tinggalkan, Mbak. Karena akan sama aja seperti yang pertama. Ini belum terlihat dengan jelas karena masih dalam kondisi. Ini serius? Ya saya serius ngomong. Ini kan konsultasi, cuma dikamerain. Serius. Bukan tidak menghargai perasaan. Bukan. Kalau perasaan tidak bisa disalah-salahin. Karena perasaan itu terkadang tiba-tiba. Tapi kalau bertanya ke depannya seperti apa, dia anak kecil. Dia anak kecil. Sedangkan Mbak itu butuh bapak. Butuh yang ngayomin. Iya, betul. Butuh bapak, butuh figur seorang bapak. Bapak. Bukan soal umur. Tapi figur bapak Iya. yang menyemangati, yang memanjakan. Itu kan yang Mbak cari. Terlepas fisik ya, yang mungkin tinggi, yang mungkin gemuk. Tapi yang paling inti adalah figur bapak. Iya. Yang sudah lama tidak dirasakan. Tapi bapak saya masih ada. Ya masih figur bapak. Iya. Gitu. Nah sedangkan di yang pertama, apalagi yang kedua ini tidak ada. Jadi nanti kalaupun bersama mbaknya yang sibuk. Ya anak kecil gimana sih? Iya, betul. Kecuali kalau Mbak ridho dan ikhlas menerima apa adanya dia.
capek kali ya. Ya kalau misalkan capek berhentiin. Kalau tetap ingin bersama, jalan keluarnya adalah terima dengan ridho keadaannya seperti itu. Biar hati itu lapang. Jangan nanti berbuat, kita perhatian, kita peduli, kita menyemangati, tapi hati tertekan. Sama aja ruginya. Jadi ada dua jalan keluar untuk menghadapi pasangan yang ini. Pertama, kalau kuat, tinggalkan. Kalaupun tidak sanggup ditinggalkan, biar kita tidak terbeban, terima dengan ridho keadaannya yang seperti itu. Nah, tinggal Mbak mau pilih yang mana? Dua-duanya jalan keluar. Kan Mbak bilang berat. Ya. Kalau yang satu sih udah enggak. Enggak, maksudku jalan keluar dari yang ini Yang ada ini, dua. Yang satu Tinggalkan kalau kuat. Kalaupun tidak kuat, terima dengan ridho keadaan. Jadi tetap bersama, namun hati lapang akhirnya. Sepayung berlainan hati. Iya. Udah kayak lagu. Ya memang begitu adanya, mau ngomong apa. Karena gini, dalam sebuah hubungan itu sebenarnya kita yang paling penting itu saling ngobrol sih. Ya sekarang lagi dijalaninya kayak air aja. Air ngalir, di mana air ngalir ya di situ. Nggak bisa Kalau ya sekarang. begitu. Nggak bisa begitu. Apalagi tujuannya kan bukan untuk main-main. Ya sekarang sih tujuan saya kalau misalkan itu saya untuk penyemangat saya aja di sini untuk bekerja, penyemangat saya bekerja. Sampai kapan? Sampai kapan ya? Karena banyak banget pemirsa yang menjalani hubungan kayak gini. Satu sisi hati dan perasaan sayang dan suka. Sampai cinta. bosan kali. Iya bosan karena dia monoton. Mbak kan butuh figur bapak. Sampai dapat yang baru. Eh? Nggak tahu sampai kapan. Nah yang pertama sudah jelas statusnya. Sudah jelas. Sudah pisah. Belum. Nah itu dia. Ngambang. Nah terus misalkan menikah dengan yang pertama, nanti dengan yang kedua, dengan yang pertama ini gimana kalau masih ngambang? Ya itu aku di bawah, dia di atas, jadi nggak pernah ngobrol, nggak pernah cerita, datang ke rumah, udah datang ke rumah ya udah, nggak pernah ngobrol, Rumit. kayak gitu loh, makanya rumit kan aku bilang. Saya menghadapi begini dilemanya seperti ini. Sebenarnya tidak rumit kalau Mbak ini orangnya tega. Persoalannya Mbak kadang nggak tegaan. Iya betul Bu, nggak tega saya. Tapi saya nggak bisa ngomong harus tegas. Ya udah deh kita udah gitu, udah nggak bisa lagi. Saya udah capek kayak gitu, udah 3 kali. Masalahnya gini, persoalannya pemirsa, orang kalau sudah dekat sama Mbak ini nggak bisa jauh. Udah kayak magnet dia nih. Jadi kayak anak kecil semua jadi laki-laki tuh kalau udah dekat Mbak ini. Padahal saya tidak ini loh, tidak apa ya, maksudnya materi gitu, enggak. Ya karena itu sebabnya kalau sudah sayang total, jadi orang tuh nggak mau jauh. Nah sementara yang diperhatikan dengan sedemikian rupa itu pola pikirnya masih anak kecil. Kalau pola pikirnya dewasa mungkin nggak kayak seperti itu. Tapi kalau berbicara tentang masa depan, kedepannya ini tidak akan berujung kedua-duanya. Ujungnya itu muncul kalau dari kemantapan hati Mbak, ketegasan Mbak. Tak bisa jauh kedua-duanya, tapi juga tidak bisa menunjukkan jalan, tetap nunggu Mbak. Jadi kan serba salah. Jauh nggak bisa, putus nggak bisa, pisah nggak bisa, tapi juga bersikap tidak bisa kita ini mau kemana. Terus gimana ya? Ya jalan keluarnya Mbak harus kuat, harus tegas. Saya tidak mau karena ini. Itu bukan tega namanya. Tapi lebih kepada memikirkan masa depan atau kedepannya Mbak seperti apa. Jangan karena perasaan, banyak orang terkekang, banyak orang tidak bersikap karena apa yang dia rasakan. Ya. Tapi kan
Tapi kan yang dirasakan itu bahagia nggak sih? Itu yang penting. Memang nggak bahagia sih, cuman yang sekarang saya lakukan ya berjalan aja lah kayak air gitu aja. Saya nggak mikirin yang lain-lain, udah pusing. Mikirin di sini aja udah pusing. Jadi saya mikirinnya ya udah aku jalanin aja dua-duanya. Yang satu maunya A, ya udah. Yang satu maunya B, ya udah. Itu aja udah. Oh, berarti itu juga bagus kalau tidak terbeban. Ya karena saya nggak mau ada pikiran yang lain-lain, udah pusing. Makanya badannya jadi segede gini. Stres. Dulunya besar, sekarang jadi mengecil. Aduh. Tapi itulah pemirsa di rumah, kalau suatu hari mengalami persoalan seperti yang dialami Mbak ini, bersikap tegaslah. Katakan tidak kalau memang tidak sanggup. Kalaupun tetap mau bersama, terima dengan ridho. Apapun kelemahan dari pasangan. Dengan begitu hati tetap nyaman. Semoga saja dari yang kita obrolkan ini dapat sesuatu, karena ini sebuah jawaban. Mbak ini kan ngeyel orangnya. Ngeyel banget. Orang kayak gini, nunggu mentok, baru nanti sadar. Karena kalau dia sudah suka, sejelek apapun orang itu, sepahit apapun yang dia rasakan, tetap aja dia jalani. Nasihat yang baik buat Mbak ini adalah mentok dulu, ketabrak dulu. Nah, KO. Nah, baru oh iya ya. Tapi walaupun begitu, itu haknya Mbak ini. Di sini kita hanya bercerita atas apapun persoalan kita untuk mencari jalan keluar. Nanti kita ada lagi di segmen berikutnya, kita bisa bercerita tentang usaha, tentang apapun. Sekarang kita minum kopi dulu biar ada segar, karena gue juga panas ini pemirsa gara-gara bintang tamu satu ini. Saya bisa menyimpulkan bahwa yang paling penting adalah kita bisa nyambung dengan pasangan. Contohnya Mbak tadi, dia punya pasangan yang ribet, 2 orang malah, tapi semuanya tidak berujung. Menurutku itu karena tidak nyambung, tidak satu frekuensi, dan itu akan mempengaruhi apa yang akan kita kerjakan, pikirkan, renungkan ke depan.